Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan Bapak bernama Saifur Rahman. Bapak berasal dari SDN Bima Kota Cirebon. SDN Bima, yes, oke. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja di masa pandemi ini selain menjaga kesehatan, kalian tentu juga harus tetap belajar. Oke, hari ini kita akan belajar dengan Bapak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu agar kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran dan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oke, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, ya, kalian tentu saja di masa pandemi ini tetap selalu belajar ya, anak-anak. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan Bapak. Bapak punya gambar seperti ini, ya. Gambar ini tentu saja kalian sering lihat di jalan, ya. Kenapa sih harus dipasang seperti itu? Tujuannya apa? Nah, oke, sekarang Bapak akan jelaskan. Nah, itu adalah reklame. Reklame, apa sih Pak reklame? Reklame adalah suatu sarana yang memiliki tujuan menjajakan barang, memperkenalkan barang atau jasa agar orang lain itu tertarik. Nah, kalian tentu bisa lihat contoh di bawah ini ada tentang reklame iklan masyarakat, membayar pajak, kemudian produk pasta gigi ya anak-anak ya. Oke, Bapak jelaskan satu anak ya. Apa sih fungsi reklame? Reklame itu punya fungsi yang pertama sebagai sarana komunikasi, ya. Sarana komunikasi, kemudian memperkenalkan produk juga. Nah, itu merupakan fungsi dari reklame. Jadi fungsi reklame yang pertama yaitu memperkenalkan produk, dan yang kedua sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya. Nah, syarat-syarat reklame yang pertama adalah persuasif. Itu artinya mengajak orang untuk mengikuti pesan yang ingin disampaikan dalam reklame tersebut. Nah, unsur-unsur yang harus dipenuhi pada reklame selain dia punya ajakan, kita juga harus melihat keseimbangan dalam pembuatan reklame, misalkan tentang warna, keharmonisan, kekontrasan warna, kemudian etis atau tentang estetika, keindahan, dan juga edukatif, yaitu mendidik masyarakat. Nah, sifat-sifat reklame itu ada dua anak-anak ya. Yang pertama bersifat komersil dan yang kedua bersifat sosial. Komersil artinya reklame tersebut dibuat untuk mendapatkan keuntungan. Sementara sosial itu tujuannya itu ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat agar pesan tersebut dilaksanakan. Misalkan reklame tentang pencegahan COVID, ya nak ya. Nah, ini Bapak ambil contoh ini reklame tentang produk tape, kemudian tentang bahaya rokok. Nah, ini ya, yang satu sifatnya komersil, yang kedua sifatnya itu sosial. Nah, anak-anak, jenis reklame sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya reklame audio, reklame yang didengar. Contohnya misalkan kalian dengar iklan di radio. Kemudian ada reklame visual, misalkan spanduk baliho yang ada di jalan. Kemudian reklame audiovisual yang biasa kalian lihat di televisi ya. Tuh. Nah, jenis-jenis reklame visual diantaranya yang pertama yaitu iklan. Nah, iklan ini biasanya terpampang di surat kabar. Ya, kalian bisa lihat ketika kalian membaca surat kabar, kemudian ada tentang iklan produk, apakah itu kendaraan atau yang lainnya. Ya. Terus yang kedua yaitu poster. Poster itu biasanya reklamenya itu berupa gambar dan ada keterangannya. Nah, ini biasanya diletakkan di fasilitas umum dengan tujuan orang lain itu membaca pesannya itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Terus yang ketiga baliho. Nah, baliho ini adalah jenis reklame visual yang berukuran sangat besar dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Misalkan di alun-alun kota dipasang
baliho tentang virus corona. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu spanduk. Nah, kalau spanduk itu biasanya jenis reklame yang dibentangkan di jalan, biasanya diikat di tiang. Nah, ini misalkan tentang sosialisasi penanganan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran ya. Terus juga ada lagi yang namanya embalase. Nah, embalase itu adalah reklame visual yang terdapat pada kemasan. Nah, biasanya dalam kemasan produk itu ada pesan-pesan. Nah, biasanya berupa gambar, berupa keterangan ya Nana ya. Nih contohnya ya. Terus ada lagi pamflet. Pamflet itu jenis reklame visual yang berbentuk gambar dan tulisan. Jadi ada gambar, ada tulisan. Nah, ini biasanya bentuknya itu lembaran kecil yang dibagi-bagikan. Misalkan ketika kita sedang pergi di kendaraan, biasanya ada orang yang membagikan pamflet ya. Setelah itu ada yang namanya etiket atau label. Nah, ini etiket atau label ini biasanya reklame visual yang umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil dan ditempelkan pada produk. Misalkan pada produk vitamin, kemudian obat-obatan ya, itu namanya etiket. Nah, kemudian ada lagi yang namanya plakat. Plakat itu jenis reklame visual yang bentuknya itu seperti poster, cuma ukurannya lebih kecil. Nah, biasanya itu dipasangnya itu di dinding ya, di pagar. Nah, ini contoh plakat yang kecil. Nah, terus ada yang namanya buklet. Buklet itu adalah jenis reklame yang bentuknya seperti buku, dilipat-lipat biasanya ya. Kalian bisa lihat, ya ini contoh misalkan tentang buklet penimbangan anak ya di Posyandu. Nah, kemudian ada lagi papan nama, jenis reklame yang terbuat dari papan kayu ya, biasanya itu terbuat dari bahan keras ya. Ini biasanya kita lihat ya. Nah, ini contoh papan nama. Selanjutnya ada mobile, adalah jenis reklame visual yang dipasang dengan cara digantung sehingga mudah bergerak bila tertiup angin atau sengaja digerakkan tenaga listrik atau mesin. Nah, ini biasanya ada di jalan ya, diletakkan di mobil, mobilnya itu kemudian berkeliling sambil memperkenalkan produk. Nah, ini neon box ini biasanya jenis reklame visual yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna-warni, misalkan di jalan. Ini misalkan ini tentang produk susu ya. Nah, anak-anak, tentu kalian tadi sudah mencatat, sudah memahami tentang jenis-jenis reklame. Ya, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini dengan Bapak yaitu apa? Reklame itu punya tujuan bersifat komersil dan bersifat sosial. Nah, reklame itu dibuat untuk menyampaikan pesan atau mengajak orang lain untuk membeli produk yang kita tawarkan anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kalian sedikit mengerti apa yang Bapak jelaskan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.